Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri A, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PWM atau Pulse Width Modulation. PWM adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi modulasi lebar pulsa. Jadi pada dasarnya PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau Analog to Digital Converter yang mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM atau Pulse Width Modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, contohnya dari microcontroller. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan beberapa komponen untuk merangkai rangkaian PWM, yaitu 1N4148, IC555, cap atau kapasitor, main race 100K, motor DC, PN2222A, pot HG, dan V-Surge. Ada banyak cara untuk membangkitkan sinyal PWM. Sekarang rangkaian PWM banyak menggunakan microcontroller seperti AVR dan Arduino karena memiliki banyak pin untuk output PWM-nya. Selain menggunakan microcontroller, PWM juga dapat dibangkitkan menggunakan IC digital seperti IC7485 dan IC timer 555. PWM menggunakan IC555 sangat populer karena rangkaiannya yang simpel. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Randal Samia Supriyatna, absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randal Samia Supriyatna, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dalam IC555, cara kerjanya dan bagaimana outputnya bisa naik turun. Di dalam IC tersebut terdapat 3 buah resistor beresistansi 5 kilo ohm. Itulah mengapa namanya IC555. Ada juga 2 buah komparator, kita sebut komparator 1 dan komparator 2. Dan untuk outputnya kita sebut output tinggi 1 dan output rendah 0. Ada juga flip-flop yang berfungsi membandingkan input dari komparator. Jika komparator 1 outputnya 1 dan komparator 2 outputnya 0, maka output flip-flop 1. Jika komparator 1 outputnya 0 dan komparator 2 outputnya 1, maka output flip-flop 0. Di sini juga ada output stage yang bekerja berkebalikannya. Jika output flip-flop 0, maka output IC55 1 atau tegangan tinggi. Jika output flip-flop 1, maka output IC55 0 atau tegangan rendah. Lalu untuk cara kerjanya, ketika kita menyalakan rangkaian, sumber akan mengisi kapasitor. Karena disambungkan paralel, maka tegangan yang mengalir ke fin plus komparator 1 dan fin min komparator 2 akan rendah karena sedang mengisi kapasitor. Maka yang terjadi pada komparator 1, fin minus akan lebih besar dari fin plusnya, sehingga outputnya 0. Dan komparator 2, fin plusnya yang akan lebih besar dari fin minusnya, sehingga outputnya 1. Dengan demikian, flip-flop akan mengirim output 0 dan output dari IC555 1 atau tegangannya tinggi. Lalu ketika kapasitor sudah terisi penuh, tegangan pada fin plus komparator 1 dan fin min komparator 2 akan menjadi tinggi, sehingga yang terjadi adalah kebalikannya. Komparator 1 beroutput 1 dan komparator 2 beroutput 0, sehingga flip-flop beroutput 1 dan menghasilkan output IC550 atau tegangan rendah. Ketika output dari flip-flop 1, maka flip-flop akan mengalirkan arus ke base transistor yang membuat arus dari kapasitor dapat mengalir ke ground sehingga terjadi proses discharge atau pengosongan. Kita juga bisa mengatur lama pengisian dan pengosongan kapasitor dengan menyesuaikan nilai resistansi pada resistor RA dan RB. Jadi intinya output IC555 naik turun dikarenakan kapasitornya. Tegangan tinggi
ketika kapasitor mengisi dan tegangan rendah ketika pengosongan kapasitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi Tira Saputra Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Tira dari absen 35. Jadi seperti disebutkan, sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian terhenti atau off selama sisa periodenya. Yang membuat PWM ini istimewa dan lebih bermanfaat, yakni kita dapat menetapkan beberapa lama kondisi on harus bertahan dengan cara mengendalikan siklus kerja atau duty cycle PWM. Persentase waktu di mana sinyal PWM tetap pada kondisi tinggi atau on time disebut dengan siklus kerja atau duty cycle. Kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi on disebut sebagai 100% duty cycle. Sedangkan kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi off atau mati disebut dengan 0% duty cycle. Kita bisa menggunakan potensio untuk mengukur panjang dari duty cycle. Ketika kita geserkan potensio ke kiri, maka proses charge akan lebih lambat dan discharge lebih cepat, sehingga duty cycle akan lebih panjang. Dan berlaku sebaliknya ketika kita menggeserkan potensio ke kanan. Lalu kita bisa menghitung output rangkaian PWM dengan cara mengalihkan tegangan sumber dengan persentase duty cycle terhadap periode gelombang. Misal tegangan sumber 12 volt dan persentase duty cycle 50%, maka outputnya adalah 6 volt. Itu mengapa motor bisa bergerak lebih cepat maupun lebih lambat. Selain motor, PWM juga bisa digunakan untuk lampu LED, sinyal radio, dan pengaplikasian lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai rangkaian PWM yang sudah kami jelaskan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.